Sobat Belajar, pada kesempatan kali ini mari kita bahas tentang bilangan bulat dan pecahan. Bagaimana cara membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat? Sebelumnya kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa itu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatifnya. Sedangkan bilangan cacah adalah bilangan asli yang ditambahkan dengan bilangan nol. Dan bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dengan demikian, anggota bilangan bulat adalah dari negatif tak hingga, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan seterusnya sampai positif tak hingga. Jika dibuat dalam bentuk garis bilangan, dilihat sebagai berikut. Pada garis bilangan, semakin ke kanan letak bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri letak suatu bilangan, nilainya semakin kecil. Membandingkan bilangan digunakan sebagai dasar untuk mengurutkan besaran-besaran bilangan. Mengurutkan beberapa bilangan bulat pada dasarnya adalah menuliskan bilangan bulat secara urut dari yang nilainya terbesar atau dari yang nilainya terkecil. Jadi, ada dua cara untuk mengurutkan bilangan. Bisa dari yang terbesar ke terkecil atau dari terkecil ke terbesar. Selain dari itu perlu diingat bahwa setiap bilangan bulat mempunyai lawan. Jika bilangan bulat adalah A, maka lawannya adalah negatif A. Sedangkan lawan bilangan negatif A adalah bilangan positif A. Mari kita lihat contoh sebagai berikut. Urutkan bilangan 34, negatif 23, negatif 48, 42, 29, dan negatif 36. Kemudian letakkan pada garis bilangan. Nah, pada soal ini tidak dijelaskan apakah harus terurut dari terbesar ke terkecil atau dari terkecil ke terbesar. Sehingga jawaban kalian harus ada dua, yaitu dari terbesar dulu dan dari yang terkecil. Dari yang terbesar berarti yang pertama kita tulis adalah bilangan 42, kemudian 34, kemudian 29, kemudian negatif 23, negatif 36, dan berakhir di negatif 48. Sedangkan urutan dari bilangan yang terkecil bisa dibalik dari negatif 48, negatif 36, negatif 23, 29, 34, dan 42. Kemudian letakkan pada garis bilangan. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, maka kita harus menentukan dulu titik 0. Di sini bilangan semuanya yang bilangan positif berakhir di 42. Sedangkan ke kiri semakin negatif berakhir di negatif 48. Kemudian pertanyaan kedua diberikan angka-angka 8, 5, 9, dan 1. Angka-angka ini akan disusun menjadi dua buah bilangan berbeda. Bilangan pertama disusun mulai dari angka yang terbesar hingga yang terkecil. Bilangan yang kedua disusun sebaliknya, yaitu dari angka yang terkecil hingga angka yang terbesar. Selisih dari angka yang terbentuk adalah, yang pertama kita akan menentukan bilangan yang pertama. Bilangan yang pertama itu disusun dari terbesar hingga terkecil. Berarti kita mulai dari angka 9, dilanjut ke 8, 5, 1. Sehingga diperoleh bilangan 9.851.
1. Sedangkan bilangan yang kedua diurutkan dari angka terkecil ke terbesar. 1, 5, 8, 9. Yang ditanyakan adalah selisih dari angka yang terbentuk, berarti dikurangi. Di sini kita peroleh 11 dikurangi 9, 2. Lalu 14 dikurangi 8, 6. Lalu 7 dikurangi 5, 2. Dan 9 kurangi 1, 8. Sehingga selisih bilangan tersebut adalah 8.262. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Untuk menjumlahkan dua buah bilangan bulat, kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama, penjumlahan dengan mistar hitung. Yang kedua, dengan garis bilangan. Dan bisa dengan penjumlahan secara langsung. Adapun sifat-sifat penjumlahan bilangan, yaitu komutatif atau pertukaran tempat, asosiatif atau pengelompokan. Dan yang ketiga adalah unsur identitas pada penjumlahan bilangan bulat, yaitu bilangan nol. Penjumlahan bilangan bulat dengan nol, hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Dan hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya akan sama dengan nol. Jadi, jika bilangan berapapun kita tambahkan dengan nol, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Baik bilangan itu positif maupun negatif. Dan jika dua buah bilangan yang saling berlawanan kita jumlahkan seperti ini, maka hasilnya akan selalu nol. Selanjutnya, pengurangan bilangan bulat. Cara melakukan pengurangan bilangan bulat. Pengurangan A oleh B sama dengan penjumlahan A dengan lawan B. Jadi maksudnya seperti ini. Pengurangan A oleh B. Jadi A ditambah dengan negatif B. Jika bilangannya adalah bilangan B. Sedangkan jika bilangannya negatif B, maka ini jadi seperti ini. Sama dengan A tambah B. Sifat-sifat pengurangan bilangan. Pengurangan pada bilangan bulat bersifat tertutup. Jika A dan B bilangan bulat, maka A dikurangi B sama dengan C juga merupakan bilangan bulat. Selanjutnya mari ke contoh berikut ini. Ada suatu cerita bahwa Pak Andi hendak berangkat ke rumah saudaranya. Dari rumah, Pak Andi berangkat pukul 7. Baru saja menempuh perjalanan sejauh 5 km, tiba-tiba Pak Andi mendapatkan telepon dari kantornya untuk segera menghadiri rapat dan mengharuskan ia untuk hadir pada acara rapat tersebut. Kemudian Pak Andi memutar arah kendaraannya menuju kantornya sejauh 7 km dan tepat melintasi rumah kediamannya. Seandainya Pak Andi tadi pagi berangkat dari rumahnya langsung, kira-kira berapa kilometer jarak dari lokasi rumah Pak Andi terhadap kantornya? Nah, untuk memecahkan masalah ini, alangkah baiknya kita ilustrasikan sebagai berikut. Pak Andi berangkat dari rumahnya, ini rumah Pak Andi, sejauh 5 km. Di titik ini dia sudah mencapai 5 km jaraknya dari rumah. Karena dapat telepon, dia berbalik arah, maka dari sini dia putar balik arahnya sejauh 7 km. Dan di sini dia sudah melewati rumahnya, depan rumahnya, sehingga ini jaraknya 7 km. Yang menjadi pertanyaan, berapakah sebetulnya jarak rumah Pak Andi dengan kantornya jika ia langsung berangkat ke kantor dari rumah? Nah, di sini bisa kita lihat 5 ditambah karena berlawanan jadi negatif 7. Ini hasilnya adalah negatif 2. Negatif 2 ini artinya ada 2 km di sebelah kiri rumah Pak Andi. Sehingga jarak rumah Pak Andi dengan kantor adalah 2 km.
Nah, sekarang kita coba latihan soal sebagai berikut. Setiap hari Sabtu, Alpin selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diadakan di lapangan sekolah. Pada saat latihan baris berbaris, diperintahkan dari Komandan Regu maju 3 langkah. Hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 3 langkah ke depan. Jika perintah pimpinan pasukan mundur 4 langkah, hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak melawan arah sejauh 4 langkah. Demikian seterusnya. Nah, suatu ketika komandan pasukan memerintahkan Alvin untuk maju 10 langkah, kemudian mundur 8 langkah dan maju kembali 3 langkah. Kita ilustrasikan ini adalah Alvin. Alvin dengan perintah mundur maju 10 langkah, berarti dia 10 langkah maju seperti ini, dia 10 langkah. Kemudian mundur 8 langkah. Dia mundur ke sini 8 langkah. Lalu maju lagi 3 langkah. Nah, seperti ini. Bagaimana sekarang, di manakah posisi Alvin saat ini? Berarti 10 kalau kita tulis secara penjumlahan bilangan bulat ditambah negatif 8 ditambah 3. Sehingga hasilnya adalah berarti berapa di mana letak Alvin sekarang? Dia berada pada 5 langkah, sama dengan dia melakukan 5 langkah maju posisi saat ini. Ya. Bisa kita tulis gambar dalam garis bilangan seperti ini. Kemudian dia mundur lagi. Ini ya, di sini 10, di sini 2, lalu dia maju kembali 3 langkah, berarti di sini 5. Demikian pembahasan kali ini tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.